kita kembali lagi dengan materi pengantar teknologi informasi pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang komputer grafik multimedia. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih multimedia itu. Jadi multimedia adalah media dan konten yang menggunakan kombinasi dari bentuk konten yang berbeda. Konten apa? Nah, itu yang kita akan pelajari, apa saja elemen-elemen multimedia tersebut. Bahkan ini video yang kita buat ini juga termasuk multimedia. Penggunaan multimedia. Jadi di sini multimedia di mana-mana banyak banget yang menggunakan multimedia. Salah satunya adalah bidang periklanan, bidang pendidikan, bidang jaringan dan internet, dan sebagainya. Contoh bidang periklanan, teman-teman bisa lihat iklan-iklan yang ada di TV, kemudian ada di jalan-jalan, itu di bannernya, itu adalah salah satu penggunaan multimedia sehingga menyampaikan informasi secara efektif dan interaktif. Kemudian di bidang pendidikan, dalam menyampaikan bahan pengajaran lebih interaktif. Contohnya video pembelajaran ini. Apabila teman-teman cuma dikasih materi saja tanpa video, tanpa multimedia yang lebih menarik, pasti teman-teman bakal bosan dan kurang mengerti atau kurang paham apa tentang materi pembelajarannya itu. Kemudian dalam bidang jaringan dan internet juga penggunaan multimedianya bisa digunakan, contoh pembuatan website sehingga menarik dan informatif. Kemudian juga dalam jaringan kita bisa membuat simulasi jaringan, bagaimana jaringan itu sebelum diimplementasikan secara sebenarnya atau real. Elemen multimedia, di sini kita akan membahas tentang 5 elemen multimedia yang penting, yang mendasar, yaitu ada teks, grafis atau gambar, kemudian ada audio, ada video, dan animasi. Nah, ini yang kita akan bahas satu persatu. Teks yang pertama. Teks itu merupakan elemen multimedia yang paling dasar. Karena teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan media penyimpanan atau tempat penyimpanan yang paling kecil. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya teks itu seperti apa. Kita mengetik pun ada teksnya. Di situ juga ada berbagai macam jenis-jenis huruf. Nah, di situ adalah salah satu elemen dari multimedia. Yang kedua adalah grafis atau gambar. Grafis atau gambar di sini adalah elemen yang cukup penting dan yang paling penting biasanya karena memberikan penekanan secara visual terhadap suatu presentasi maklumat. Jadi di sini coba bisa dibayangkan teman-teman hanya dikasih sebuah teks saja dalam sebuah materi, tapi teman-teman apabila dikasih gambar lebih jelas atau lebih mengerti apabila dikasih teks, atau lebih mengerti diberikan sebuah gambar untuk penyampaiannya. Pasti teman-teman lebih mudah untuk mengerti dengan menggunakan gambar karena ini lebih efektif, kemudian tanpa perlu banyak kata-kata yang dibutuhkan. Itu ada berbagai macam format filenya. Di sini saya lihat atau saya tampilkan beberapa dari sekian banyak format file gambar atau grafis yang sering kita lihat. Yang pertama ada BMP atau bitmap. Ini biasanya format yang digunakan oleh Windows. Coba teman-teman kalau misalnya menggambar di Paint pasti ada formatnya bitmap di sana. Kemudian ada CDR, itu format yang dihasilkan kalau teman-teman itu menggambar menggunakan Corel Draw. Kemudian ada GIF, kepanjangannya itu Graphic Interchange Format. Itu biasanya ada di gambar yang bergerak itu. Teman-teman kirim stiker GIF di WhatsApp itu bergerak, itu formatnya GIF. Kemudian ini yang paling banyak JPEG, kepanjangannya adalah Joint Photographic Expert Group. Ini biasanya foto-foto yang teman-teman ambil dari kamera, dari handphone dan sebagainya. Kemudian ada PNG. PNG ini adalah sejenis JPEG dan GIF, hanya saja di sini filenya lebih besar dan teman-teman bisa lihat di sini kalau ada icon-icon yang backgroundnya transparan, itu biasanya JPEG PNG karena lebih mudah diedit. Kemudian ada format TIFF, kepanjangannya adalah Take Image File Format. Format ini biasanya digunakan oleh pada desktop publishing pada Windows. Dan masih banyak lagi format-format file, teman-teman bisa baca di materi Word-nya. Kemudian
kita akan lanjut ke resolusi grafis di sini. Resolusi grafis di sini ada 3 atau 4, karena di sini yang pertama itu adalah resolusi HD. HD di sini high definition. Teman-teman pernah mendengar ukuran layar TV saya HD atau 720p pixel. Nah, ini adalah ukurannya itu 1280 kali 700 pixel ya, bukan cm, bukan inci, atau bukan ukuran pada umumnya, tapi menggunakan pixelnya. Kemudian ada resolusi Full HD, lebih besar daripada HD yang sebelumnya, yaitu ukurannya 1080p atau pixel dengan ukuran 1920 kali 1080 pixel. Kemudian ada yang ketiga itu Ultra HD atau biasanya 4K, ini yang resolusi yang paling besar yang terbaru. Itu yang HD ukurannya 3840 kali 2160 pixel. Sedangkan yang 4K atau 4K ini adalah 4096 pixel kali 2160 pixel. Elemen yang selanjutnya adalah audio. Audio ini membantu menyampaikan informasi lebih efektif, misalnya menggunakan suara-suara latar atau audio-audio khusus. Multimedia tidak lengkap jika tanpa suara. Bisa dibayangkan teman-teman hanya melihat gambar, terus gambarnya itu kita sudah jelas melihat gambar, tapi alangkah baiknya lebih jelas apabila menggunakan atau menambahkan suara. Nah, di sini ada suara terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ucapan. Ucapan itu ya seperti orang berbicara, seperti orang menjelaskan. Kemudian yang kedua ada musik. Jadi suara-suara alat musik bisa ditambahkan. Kemudian ada yang ketiga ada efek suara. Suara dibuat untuk efek-efek suara, contohnya suara gelas pecah, suara tembakan, suara halilintar dan sebagainya. Untuk format file audio juga ada beberapa, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang sering kita lihat, yang pertama ada MIDI atau .MID. Itu adalah format suara yang khusus untuk menyimpan instrumen-instrumen musik. Biasanya ini ada di nada dering handphone kalian, MIDI. Kemudian ada MP3, ini yang biasa untuk lagu-lagu, pasti semua teman-teman sudah sering mendengarkan lagu-lagu, itu adalah formatnya MP3. Lalu ada WAV, format suara yang biasa dipakai untuk Windows. Ini juga sejenis MP3 tapi lebih digunakan untuk Windows. Selanjutnya ada WMA, kepanjangannya itu Windows Media Audio. Itu biasanya untuk menyimpan file berupa CD, lagu-lagu yang di CD. Dan masih ada banyak lagi, teman-teman bisa baca sendiri di materi. Elemen multimedia selanjutnya adalah video. Jadi video ini merupakan gabungan dari beberapa elemen multimedia yang lengkap karena menggabungkan semua elemen multimedia. Contohnya itu ada teks, kemudian ada audio, kemudian ada grafis, dan sebagainya. Jadi video diambil melalui sebuah kamera video, kemudian disimpan dalam bentuk format tertentu. Di sini juga saya tampilkan beberapa format file video dan masih ada beberapa lagi di materi, teman-teman bisa pelajari. Ini yang sering kita lihat. Yang pertama ada AV, kepanjangannya itu Audio Video Interleave, merupakan standar video pada lingkungan Windows. Biasanya ada ekstensinya .av. Kemudian MOV, format ini dikembangkan oleh Apple. Biasanya itu format video digunakan untuk dalam bentuk web. Kemudian ada MPEG, Motion Pictures Expert Group, merupakan format untuk video yang biasa digunakan dalam VCD. Masih ada beberapa file format lainnya, teman-teman bisa baca di materi. Selanjutnya ada animasi. Animasi di sini berperan sebagai penarik pada sebuah presentasi dan sangat membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang kompleks dengan mudah. Animasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama animasi buatan, yang kedua animasi video. Animasi buatan di sini dibuat oleh manusia melalui bantuan program komputer. Kemudian ada animasi video. Animasi yang dihasilkan melalui rekaman kamera video dan kejadian-kejadian sesungguhnya. Aplikasi multimedia. Di sini kita akan membahas beberapa aplikasi multimedia.
tentang dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Contohnya itu pembuatan company profile, kemudian video tutorial, kemudian ada e-learning, dan sebagainya. Jenis-jenis aplikasi multimedia di sini yang pertama adalah media player. Jadi media player itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memutar video atau audio. Contoh di sini adalah Winamp untuk memutar musik, kemudian ada WinDVD untuk memutar video dan sebagainya. Kemudian ada video editor atau auditor. Di sini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Contohnya adalah Adobe Premiere. Kemudian ada Windows Movie Maker dan sebagainya. Selanjutnya ada Image Viewer. Jadi aplikasi ini digunakan untuk melihat atau memview aplikasi gambar. Contohnya di sini adalah ACDC, ada Microsoft Picture Manager dan sebagainya. Ada Image Editor, aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar. Contohnya adalah Photoshop, Corel, dan sebagainya. Kemudian ada animasi, aplikasi yang dibuat untuk membuat sebuah animasi, contohnya adalah Flash, Adobe Flash itu, kemudian dan sebagainya. Ada juga grafik 3D, aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi atau bentuk 3 dimensi. Contohnya di sini adalah Maya, kemudian ada Unity, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang software-software yang digunakan untuk melakukan streaming musik dan video. Di sini teman-teman pasti sudah sering mendengar atau menggunakannya. Contoh aplikasi pemutar video dulu. Ada Spotify dan Joox. Teman-teman pasti punya di smartphone masing-masing atau di desktopnya. Jadi Spotify dan Joox ini digunakan untuk mendengarkan musik secara online. Kemudian ada iTunes. Jadi iTunes ini adalah produk dari Apple yang digunakan selain untuk mentransfer data, juga digunakan dapat memutar lagu, dapat mendownload lagu atau mendownload multimedia, games dan sebagainya. Ada juga tadi itu Apple, ternyata Android atau Google juga memiliki, yaitu Google Play Music. Di sana kita bisa mendownload musik-musik atau lagu-lagu, kemudian memutar lagu secara online maupun offline. Tadi itu ada pemutar video atau pemutar musik. Sekarang kita akan membahas tentang software untuk streaming video. Teman-teman juga pasti sering mendengar, apalagi pandemi seperti ini, teman-teman pasti berlangganan. Yang pertama itu ada Netflix. Ini aplikasi atau software yang digunakan untuk streaming video atau film. Kemudian ada iFlix, juga untuk streaming video. Satu lagi ada HOOKey, itu juga untuk streaming video. Ketiga aplikasi ini berbayar tiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di situsnya seperti apa. Yang pasti ini ke-7 software ini adalah salah satu dari sekian banyak software yang digunakan untuk men-streaming musik atau video. Nah, di pertemuan kali ini juga kita akan mengenal sedikit tentang aplikasi Skype. Walaupun Skype saat ini sudah tidak banyak digunakan atau jarang digunakan, lebih ke WhatsApp atau Line dan sebagainya. Tapi di sini karena di materi IC3 nanti teman-teman ada pembahasan tentang Skype, jadi kita akan mengenal sedikit tentang Skype. Jadi Skype itu adalah sebuah perangkat lunak untuk digunakan untuk melakukan panggilan, baik panggilan voice atau suara ataupun video call. Nah, jadi Skype itu bisa digunakan untuk video conference juga bisa. Kemudian tampilan di sini Skype-nya tampilannya yang terbaru. Kalau di IC3 nanti tampilan Skype-nya mungkin agak lama karena masih mengikuti standar yang sebelumnya. Jadi di sini karena kita nggak bisa pakai yang lama karena aplikasi itu atau software-software itu semakin hari semakin up to date. Jadi kita kasih lihat yang tampilan yang baru. Jadi Skype ini seperti ini tampilannya. Ada profile, kita bisa meng-add pengguna lain dengan menggunakan nomor telepon atau ID Skype. Fitur-fitur Skype hampir sama seperti
seperti WhatsApp, seperti Line dan sebagainya. Yang pertama, dia dapat melakukan panggilan suara, menelpon. Kemudian ada juga video, dapat melakukan video call. Lalu ada pesan, dapat mengirim dan membalas pesan singkat atau chat. Selain itu juga ada fitur untuk berbagi file di sana, ada sharing file. Kemudian bisa juga sharing share screen, semacam Zoom dan sebagainya. Nah, di situ adalah fitur-fitur dari Skype. Selain Skype, kita juga akan sedikit mengenal tentang virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya. Jadi teman-teman di dunia nyata kita bisa berinteraksi langsung dengan dunia maya dengan bantuan beberapa alat yang kita gunakan. Seperti di tampilan gambar di bawah ini adalah seseorang yang sedang memainkan virtual reality dengan menggunakan kacamata VR dan alat-alat bantu lainnya seperti joystick dan sebagainya. Adapun 4 elemen penting virtual reality, yang pertama itu ada virtual world. Jadi virtual world itu artinya sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Kemudian ada immersion. Immersion itu sebuah sensasi yang didapatkan oleh pengguna virtual dengan merasakan dunia nyata, padahal itu hanyalah sebuah dunia maya atau fiktif, tidak nyata. Nah, di sini immersion ini terdapat 3, yaitu mental immersion. Bagaimana sebuah sensasi membuat mental penggunanya itu serasa dengan berada di lingkungan nyata. Kemudian physical immersion, bagaimana lingkungannya tersebut sesuai dengan hampir sesuai dengan dunia nyata juga. Kemudian ada mentally immersion, jadi memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan virtual reality tersebut. Lalu yang ketiga ada sensory feedback. Jadi sensory feedback ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Jadi dia indera manusianya langsung itu merasakan bagaimana adanya dunia maya itu seperti dunia nyata. Kemudian ada interactivity. Interactivity itu bertugas untuk merespon aksi pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan yang fiktif atau medan yang tidak nyata tersebut. Oke, sekian untuk materi pertemuan ke-7 tentang multimedia dan komputer grafik. Apabila teman-teman ada yang kesulitan, bisa dibaca modulnya yang lebih jelas dan bisa ditanyakan kepada dosen-dosen pengampu. Sekian, terima kasih.